Nampaknya Ustadz Ade terputus ini, tidak ada dalam. Oh gitu. Kita lanjut ya ke pertanyaan terakhir mungkin pada Gus, Ustazah dan Ustadz Ade. Mungkin pertanyaan terakhir ini bisa kembali ditujukan ke pembicara masing-masing. Nanti akan diberikan waktu mungkin 1 menit aja Ustadz Ustazah, karena mengingat waktu kita udah jam 3 lewat. Pertanyaannya, bagaimana syifa itu? Bagaimana pandangan Al-Quran dalam hal ini syifa, konsep syifa itu dalam menghadapi new normal saat ini? Syifa yang seperti apa gitu loh, yang harus kita terapkan dalam era new normal saat ini? Mungkin bisa dimulai dari Pak Dr. Gus Niam. Baik. Mungkin secara konseptual panjenengan semua lebih paham, tetapi saya itu bukan hanya klinisi medis yang sesuai dengan eksperimental ya, ilmu-ilmu kedokteran yang modern, yang mutakhir, tetapi saya juga memang sekarang sudah lama. Ketika saya masih menjadi dokter umum di puskesmas itu, saya menggunakan banyak ayat-ayat Al-Quran yang saya gunakan untuk penyembuhan. Bahkan di Madura saya tinggal itu, orang itu sudah disuntik, sudah dikasih pil, kalau tidak dikasih air tidak akan pulang ya. Kalau belum dikasih air dia nggak mau pulang ya. Kan Al-Fatihah itu lima quri'at lah, untuk tujuan apapun dengan Fatihah kita bisa air, bacakan Fatihah untuk hajat apapun selesai. Jadi saya justru sebagai klinisi di dalam kesehatan agamawi ya, kesehatan Islami menggunakan Al-Qur'an. Tetapi secara konseptual mungkin Ustadz Ade atau Ustadzah Rami mungkin lebih memahami. Saya rasa itu. Ya. Baik, terima kasih Gus Nyam. Mungkin dari Ustadzah Rahmi Syariza bisa ditanggapi. Enggak usah Ade dulu, Ustadz. Ustadz Ade ada? Udah ada itu. Udah. Mungkin Ustadz Ade aja duluan ini. Baik, Ustadz Ade. Mungkin bisa ditanggapi, Ustadz. Halo, Ustadz Ade. Ya. Assalamualaikum. Monggo Ustadz, mungkin bisa ditanggapi dulu. Masuk giliran saya gimana? Oh iya, tadi ini tentang syifa, nah, kan? Jadi Ya. konsep syifa yang seperti apa yang memang mesti bisa kita terapkan di era new normal saat ini. Gitu. Baik, saya menanggapi permasalahan yang ada di ya. Ada suara ya? Apa? Ada Ustadz, ada. Diulang moderator, tampaknya Ustadz Ade tidak mendengar pertanyaannya. Oh gitu. Baik Ustadz Ade, kami ulangi. Pertanyaannya adalah bagaimana konsep syifa itu yang seperti apa, syifa yang memang... Ya baik, ini suaranya agak kurang bagus ini. Oh. Apa sinyal? Bisa dipahami, Ustadz? Tampaknya sinyalnya juga putus-putus. Beliau terputus lagi. Oh, terputus lagi. Wah. Terputus-putus ya. Sudah masuk lagi. Masuk lagi. Silakan Ustadz Ade untuk menyambung jawaban yang tadi. Tadi karena sinyal kurang bagus gimana? Baik, saya ulang. Moderator. Bagaimana konsep syifa yang seperti apa gitu loh. Syifa itu yang dimaksud dalam menghadapi era new normal saat ini. Ustadz Ade? Ya. Ya, loh.
Gimana tadi suara kurang bagus? Kami Pelan. ulangi, Pelan-pelan Ustadz aja. Bacanya pelan. Ade. Baik. Bagaimana konsep syifa itu sendiri Iya, iya. dalam menghadapi era new normal yang saat ini? Baik, Pak Moderator, terima kasih. Ya. Ini saya teralami, bahkan sering dikasih amalan apa berupa dzikir atau berupa apa penghayatan Al-Qur'an. Ternyata ayat wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un itu menjadi solusi sebenarnya, menjadi penawar. Sekarang saya perhatikan di masyarakat itu, saya waktu di pesantren diajarkan kayak apa, sholat tolak bala. Orang kan tidak mau praktek, tidak mau mempraktekkan, tapi sebelum mempraktekkan sudah memponis. Memponisnya apa? Wah, tidak ada dasarnya, tidak ada syariatnya. Sebenarnya kalau mau dilaksanakan itu ada apa faidah-faidahnya. Contohnya lagi, seperti baca Al-Quran. Coba baca Al-Quran seperti malam Jumat ini, Yasin. Orang tuh sudah memponis duluan. Coba laksanakan dulu. Ternyata itu wajilat qulubuhum itu ada sebenarnya. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim jadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini belum dilaksanakan, belum apa-apa. Konsep falsafah Iqra sebenarnya kalau mau dihayati, Iqra Nabi kenapa ketika disuruh membaca ma'akro apa yang saya baca, Nabi merenung, ternyata apa filsafatnya, apa filosofinya, Nabi disuruh membaca alam sebenarnya, itu sebenarnya. Tapi kenapa sekarang untuk membaca Al-Quran itu sudah susah, apalagi membaca aplikasinya, apalagi membaca amalan-amalannya. Contohnya lagi, kalau kita perhatikan kayak sholat malam ya, Qiyamul Lail tuh, itu ternyata memberikan solusi sebenarnya. Sampai dijelaskan di dalam Muhtarol Ahadits itu, ketika seseorang ingin sehat, itu sebuah penawar obat, keluar setelah selesai doa yang Allahumma lakal hamdu anta qimus samawati, keluar apa yang dibaca itu, ulama memberikan solusi la ilaha illallah wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al jijil ghafar, 11 kali baca sambil tangannya dikatasin. Nah, itu tuh. Orang sekarang sudah tidak mau hal-hal seperti itu. Padahal itu yang sering dilaksanakan oleh ulama. Ternyata bisa dikerjakan, itu sampai bisa menyehatkan badan dan pikiran. Bahkan turunnya nur Allah itu pada waktu itu. Tapi kenapa kita tidak mau melaksanakan? Jelas dalam Al-Qur'an, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Dan dari sebagian min ba'di itu di dalam ilmu nahunya, wa idul lughah al-arabiyahnya. Tapi kenapa sekarang orang banyak menafikan hal-hal seperti itu? Nah, jadi itu bisa jadi obat, bisa jadi sifat. Saya sepakat tadi dengan Gus Niam tadi, kayak seperti ini Al-Fatihah yang sering dibacakan dengan air. Sampai ada penelitian kan itu orang Jepang, sampai ada terbukti dan ada di dalamnya molekul-molekul yang ada dalam air itu. Saya sepakat itu kayak kita kan sudah menafikan juga kepada kiai-kiai atau buya-buya, orang yang suci ketika dipinta ada yang sakit, termasuk sakit jiwa atau lahir dan batin. Insya Allah kalau diberikan itu penawar sebenarnya asyifa itu. Saat ini kita sudah tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Sampai ulama-ulama itu sampai mendawamkan kegiatan-kegiatan ritual itu. Sampai saya punya ini pernah meneliti kitab Khazinatul Asrar. Ternyata di dalamnya banyak ini kajian syifa itu. Sampai udah habis Pak Moderator? Udah habis, Tad.
Walah. Mungkin cukup. Ya. Baik. Mungkin tambahan dikit nggak apa-apa, setengah menit. Baik, itu yang diberikan solusi oleh Ustadz Ade ya. Jadi kita pengamalan amaliyah yang sudah sering kita Gimana Pak lakukan. Moderator? Apa, Ustadz? Putus-putus sinyal beliau. Oh, Tampaknya Ustadz Rahmi mau bicara tuh moderator. oke. Sudah mikrofon. Ustadzah Rahmi udah siap mungkin. Sudah pegang mikrofon itu. Mungkin langsung aja Ustadzah Rahmi Oke, terima untuk kasih menanggapi. Pak Moderator, Mas Ian. Ini menguatkan apa yang sudah disampaikan oleh Gus Niam dan Ustadz Ade tadi ya. Saya sangat setuju sekali dengan yang disampaikan oleh beliau berdua. Jadi memang kalau kita lihat makna syifa di dalam main itu maknanya sangat mendalam ya. Tidak hanya secara sisi kejiwaan, tapi juga bahwa ayat-ayat Al-Quran itu memang betul-betul menjadi penawar gitu. Nah, bahkan kalau kita lihat lihat bayannya di hadis, ternyata dalam Tibun Nabawi itu, pengobatan Nabi itu pun juga beliau tidak menyampingkan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Bahkan yang paling sederhana saat mau tidur aja kan kita ya, hal sederhana yang diajarkan oleh beliau adalah kita baca ayat 3 Qul, atau mungkin seperti yang disampaikan oleh Gus Niam tadi, beliau saja sebagai dokter bahkan juga diminta untuk baca Al-Fatihah ya, untuk air yang diberikan, yang mau diberikan pada pasien gitu. Artinya kan betul-betul penawar lah, Al-Quran itu memang betul-betul penawar. Tapi ya tetap kita mesti ingat bahwa ya yang menyembuhkan itu memang adalah Allah, dan itu adalah sebagai penawar yang diberikan oleh Allah kepada umatnya, dan itu bisa kita manfaatkan gitu. Ya, manfaatkan dalam arti kita bisa menggunakannya sesuai dengan tuntunan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis gitu. Kayak mungkin itu saja Mas Ian. Terima kasih Ustadzah. Sebagai penutup